Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya berbicara tentang apakah engkau mengalami kemajuan yang nyata? Apakah engkau mengalami kemajuan yang nyata? Pesan Tuhan ini dalam 2 hari kemarin kita sudah pelajari Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita semakin diperlengkapi ya. Semakin menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita melalui pesannya dalam minggu ini. Kalau kita memperhatikan pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting menurut saya Bapak Ibu. Tentunya harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Ya. Dan kita harus memberikan jawaban secara jujur tentunya ya di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada yang menjawab tidak ada kemajuan yang nyata, ataupun ada juga yang menjawab ada kemajuan yang terjadi. Saya melihat sih sebenarnya apa tujuannya Bapak Ibu? Apa tujuan Tuhan melalui pesannya? Tujuannya adalah supaya sebenarnya untuk membangun kehidupan kerohanian kita hari-hari ini. Yang lebih apa? Yang lebih maju, yang lebih bertumbuh, dan juga dapat dilihat oleh semua orang. Tuhan ingin mendorong setiap kita untuk terus bergerak maju ke arah Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, 1 Timotius pasal 4 ayat 15, ini yang menjadi dasar perenungan kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, saya akan bacakan untuk kita semua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang sedang mengembalakan jemaat di Efesus pada masa itu. Dan kalau kita melihat bahwa dalam perikop ini ada banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tentunya kehidupan Timotius ini harus dapat terlihat berbeda daripada orang-orang percaya pada umumnya. Dari mana kita bisa melihat? Dari iman, dari segi imannya. Dari segi perbuatan, karakternya, kasihnya. Ya, tentunya harus selaras dengan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Timotius dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Harus memperlihatkan kehidupan yang nyata. Ya, karakternya harus nyata, kasihnya harus nyata. Ya, karena kalau kita lihat firman Tuhan, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Di Warta Jemaat dijelaskan bahwa kemajuan adalah sama dengan pertumbuhan. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya. Dikatakan kemajuan rohani adalah gerakan maju seseorang menuju ke suatu tujuan. Tentunya adalah kepada kehendak Tuhan. Bukan maju dengan cara-cara kita Bapak Ibu. Tetapi harus tahu goalnya, harus tahu visinya, pergerakannya seperti apa, kehendak Tuhannya seperti apa yang Tuhan mau tuntun. Nah, kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, bagian awal saya akan bacakan, ini sangat penting buat kita ya. Ada di Warta Bapak Ibu. Tuhan sengaja mengajak kita untuk melihat sebagai perubahan pesat yang terjadi di sekeliling kita. Tujuannya adalah agar kita bisa turut memandang kepada diri kita. Bahwa kita pun harus mengalami apa? Kemajuan atau progres yang nyata di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita melihat keadaan kita yang begitu cepat berkembangnya, cepat perubahannya. Ya, kalau saya pulang kampung ya Bapak Ibu ya, saya jarang-jarang pulang kampung nih. Ya, kalau saya pulang kampung, benar-benar perubahannya itu benar-benar nyata loh. Kalau saya balik saya kagum ya dengan perkembangan yang terjadi. Dulu nggak ada mobil loh di Mentawai Bapak Ibu. Lihat sepeda aja kami kaget-kaget gitu ya. Waduh, anak-anak kalau di kampung ikutin sepeda, orang lain sepeda. Sekarang mobil sudah banyak sekali. Motor,
Gedung-gedung sudah mulai banyak yang dibangun. Jalan sudah mulai sangat bagus sekali. Kapal sekarang sudah nggak bisa kalau tahun-tahun 5 tahun yang lalu kita mau jadwalkan kapal tanggal berapa perjalanannya. Sekarang kita bisa lihat secara online. Dulu perjalanan bisa 12 jam di laut. Sekarang hanya bisa mencapai 3 jam saja harus sudah nyampe. Bisa sambil kopi-kopi masih hangat udah nyampe dulu, udah nyampe kitanya. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu. Ya. Dulu kita tahu khawatir mau pulang, aduh kapalnya ada nggak jadwalnya dan sebagainya. Sekarang sudah jelas semuanya. Begitu berkembang pesat. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk melihat keadaan yang cepat pertumbuhan yang terjadi. Di dalam juga kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Tentunya pertumbuhan atau kemajuan secaranya itu ada pilihan. Itu pilihan kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan pilihan? Tuhan terus berbicara kepada setiap kita di dalam gereja kita khususnya. Kalau kita tidak tangkap secara cermat pesan-pesan yang Tuhan kasih, maka kita akan ketinggalan. Ya, mengabaikan banyak pesan-pesan itu membuat kita akan terus mengalami kemandulan di dalam kehidupan. Stagnan. Tidak terjadi pergerakan, tidak terjadi perubahan apapun, sekedar lewat. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita. Makanya pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita sangat penting. Sebuah pertanyaan. Apakah kemajuan kehidupan kita itu nyata atau tidak? Itu tergantung pilihan kita. Kita mau pilih apa? Kita terus mau bergerak maju bersama dengan Tuhan atau kita memilih diam? Nah, pagi hari ini kita akan belajar 2 hal Bapak Ibu. Saya tidak akan memanjang lebarkan. Yang pertama adalah kemajuan seseorang akan nyata apabila tekun dalam hal menghidupi firman Tuhan. Kemajuan seseorang akan nyata apabila tekun dalam hal menghidupi firman. Ya, firman Tuhan Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar perenungan kita bersama-sama. Tekun dalam menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kalau ada sebuah pertanyaan seperti ini Bapak Ibu? Bagaimana jika seseorang tidak tekun dalam hal menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya? Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada kemajuan di dalam kehidupannya? Apa jawabannya Bapak Ibu? Tentu tidak. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Karena saya percaya gini Bapak Ibu, yang membuat segala sesuatunya adalah dasarnya firman. Kalau firman yang bukan menjadi dasarnya di dalam kehidupan setiap kita, dalam kerohanian tidak ada pertumbuhan kok. Tidak ada progres yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya ketika tidak menerima firman. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Ini yang menjadi dasarnya. Poin pertama. 1 Timotius 4 ayat 13. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sementara itu, sampai aku datang. Dikatakan apa? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Nanti kita akan pelajari ini Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat tentang penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Bertekunlah itu dari kata proseko, yang artinya adalah pusatkanlah perhatianmu. Dalam hal apa? Dalam 3 hal ini nanti Bapak Ibu yang kita akan bahas. Dalam pembacaan kitab suci, dalam hal membangun, dalam hal juga mengajar. Tentu kita akan tahu apa tujuannya. Kata bertekun di sini Bapak Ibu ternyata banyak pengertiannya. Tentang berjaga-jaga, tentang hidup dalam kewaspadaan. Dan ketika saya mempelajari ternyata ini berhubungan dengan rangi Farisi. Ya, tentang ketidakmengertian murid-murid. Dikatakan berjaga-jaga, waspadalah. Harus memusatkan perhatian, harus memusatkan fokusnya kepada 3 hal itu. Yang pertama kita akan pelajari adalah bertekun dalam membaca kitab-kitab suci.
Pertanyaannya adalah gini, seberapa penting kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Kira-kira penting gak membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Waduh, sangat penting. Membaca membuat kita mengerti. Membaca membuat kita memahami. Membaca membukakan banyak hal di dalam kehidupan setiap kita. Membaca bahkan mengubahkan kehidupan seseorang ketika membaca firman Tuhan. Akan ada perubahan yang terjadi. Akan ada pencerahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada pengertian-pengertian yang lebih yang Tuhan singkapkan lewat ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan itu tidak boleh diabaikan. Ya karena apa yang kita isi itu akan terlihat di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkati di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi, nih saya suka kalimat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Dari mana kita bisa dapat merenungkan kalau kita tidak membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Baca lalu kita renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Yang tertulis itu apa Bapak Ibu? Firman. Ternyata firman Tuhan. Mungkin harus ada dorongan tersendiri di dalam kehidupan setiap kita. Untuk tekun membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Mungkin orang lain punya target. Oke lah, orang punya target. Kita pun jangan sampai juga tidak mengambil waktu untuk belajar, untuk membaca. Karena kalau kita memutuskan tidak membaca, kita tidak akan tahu apa-apa. Membaca kita akan tahu tentang banyak hal. Yang kedua dalam hal membangun. Bertekun dalam membangun. Membangun di sini bukan hanya membangun kehidupan orang lain Bapak Ibu. Tetapi di sini membangun adalah membangun diri sendiri yang lebih utama. Melatih diri kita sendiri. Melatih dalam hal membangun kehidupan rohani kita yang lebih baik. Lebih dewasa. Dalam pengertian harus membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun kedisiplinan. Serta mempersiapkan diri. Karena ada firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Apa tujuannya melatih diri? Itu untuk membangun ternyata. Hari Selasa sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya tentang melatih. Dari gym. Orang otot itu kan tidak langsung besar Bapak Ibu. Itu dilatih itu. Tidak tiba-tiba langsung besar, tidak. Dilatih. Ada proses yang dilakukan. Ya, tujuan Rasul Paulus untuk mengajarkan tentang kata membangun ini bukan hanya membangun jemaat Efesus, tapi membangun diri Timotius sendiri. Supaya tidak ada kelengahan dalam hal menyampaikan, mengajarkan banyak hal kepada jemaat di Efesus. Itu yang kedua ya Bapak Ibu ya, tentang membangun. Ini tentang mengajar, bertekun dalam mengajar. Mengajar di sini lebih mempraktekkan atau memberikan keteladanan hidup sebenarnya Bapak Ibu. Berkata-kata itu paling gampang. Tapi mempraktekkan apa yang diperkatakan itu tidak gampang. Harus ada keseimbangannya. Jadi Rasul Paulus lebih menekankan tentang keteladanan hidup. Lewat perkataan, lewat tingkah laku dalam kasih kesetiaan, kesucian hidup. Kemurnian hidup. Harus mengajarkan sesuai dengan pokok-pokok iman, dasar-dasar iman yang murni. Ya kalau kita perhatikan di ayat 6 berkata ini Bapak Ibu yang ditekankan ya. Di ayat 6 berkata seperti ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini.
Ini yang selalu diingatkan. Ini yang selalu harus diajarkan. Harus mengingatkan orang lain. Ingat ya, kamu adalah seorang pelayan Tuhan. Kamu adalah orang yang terlatih dalam hal iman. Itu kan dorongan-dorongan seperti ini yang diperlukan Bapak Ibu. Karena dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya tidak mudah. Harus selalu mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Kemajuannya nyata. Jadi tujuannya adalah gini Bapak Ibu. Lewat kita bertekun dalam membaca firman Tuhan. Lewat tekun dalam membangun dan mengajar. Akan membuat pertumbuhan kita itu semakin nyata ternyata. Karena ada praktek yang dilakukan. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Tidak akan ada kemajuan atau pertumbuhan jika seseorang tidak menerima firman di dalam kehidupannya. Jadi itu poin pertama yang kita dapat renungkan. Gak ada pertumbuhan. Jadi dasarnya adalah harus menerima firman Tuhan. Dengan tekun. Kita bersyukur. Setiap minggu Tuhan kasih pesan buat kita. Bapak Ibu bersyukur apa enggak? Saya sangat bersyukur sekali. Ya. Saya berkali-kali belajar Bapak Ibu. Merenungkan. Kadang-kadang juga saya gagal nangkap. Saya harus menyampaikan itu kepada orang-orang di sekitar saya. Apa yang saya dapatkan. Dan itu perlu memberi waktu secara khusus buat kita belajar. Karena kalau selewat kita gak akan ngerti. Karena mungkin saya juga lambat dalam hal menangkap, makanya berulang-ulang. Saya lakukan itu. Ketika saya dapat sesuatu yang berbeda mungkin dari inti pesan Tuhan. Saya coba untuk menguraikannya, membagikannya. Dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Karena kita tidak boleh juga, ya kamu dapat apa gak bisa juga seperti itu. Karena saya tahu saya pemimpin. Dan harus mengajarkan. Saya harus menangkap terlebih dahulu. Baru saya bagikan. Entah itu mereka tangkap atau tidak, ya bagikan saja. Tapi itu yang saya dapat. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari. Kemajuan seseorang akan nyata apabila hidup dalam pembinaan atau pemuridan. Kemajuan seseorang akan nyata apabila hidup dalam pembinaan atau pemuridan. Buat saya secara pribadi Bapak Ibu ini sangat penting sekali. Pembinaan, pemuridan sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita melihat dalam perikop ini Bapak Ibu, kehidupan Timotius ini tidak lepas dari pembinaan Rasul Paulus. Kita bisa membaca dari pasal 1. Ada banyak hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bukan hanya tentang melatih diri dalam beribadah. Tentang menjadi teladan, tentang mengawasi diri, mengawasi ajaran. Tentang tidak boleh lalai mempergunakan karunia. Itu diingatkan terus berulang-ulang. Harus teliti, Timotius harus teliti banyak hal. Ketika mempercayakan diaken-diaken. Ternyata gak boleh sembarangan Bapak Ibu. Artinya saya melihat bahwa dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mau bertumbuh, ada progresnya secara nyata. Harus hidup dalam pemuridan. Harus hidup dalam pembinaan. Supaya bertumbuhnya nyata. Pernah gak kita menyaksikan Bapak Ibu atau mencoba kita ganti pot. Misalnya gitu ya, pot bunga ya. Atau tanaman. Kita ganti-ganti terus. Baru 1 hari kita cabut, pindahkan lagi. 1 hari cabutkan, gak tumbuh, mati. Pemuridan itu adalah konsisten. Baik itu enak atau tidak enak. Konsisten. Karena kalau saya memperhatikan keadaan sekarang Bapak Ibu. Aduh dengan mudah sekarang memilih gereja. Gak cocok pindah. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara nyata kalau keadaan kerohanian kita seperti itu kan? Itu yang saya renungkan berulang-ulang Bapak Ibu. Karena banyak orang-orang percaya pinginnya yang enak didengarnya. Yang cocok dengan dirinya. Pesan-pesan yang dia dapat harus cocok. Kalau gak cocok tinggalin. Pertanyaannya apakah akan terjadi pertumbuhan secara nyata atau tidak? Saya mau sampaikan, saya baru mengatakan tidak akan terjadi pertumbuhan secara nyata. Tapi kita harus hidup dalam pembinaan. Dimuridkan. Diajarkan. Dasar ini saya dari perenungan diri sendiri Bapak Ibu. Dari perjalanan kehidupan kerohanian saya.
Ketika awal saya memutuskan untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan, jatuh bangun, punya keinginan yang besar untuk bertumbuh. Seperti kayak orang lain Bapak Ibu. Tapi banyak gagal. Disinilah saya merenungkan, perlu seorang pembina. Perlu seorang mentoring di dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya lemparkan pertanyaan, apa kita bisa sendiri? Bisa nggak? Bisa sendiri. Tapi seberapa kuat kita berjalan sendiri? Nah, di dalam perjalanan kerohanian Bapak Ibu, kita perlu namanya pembina. Mentor. Dimuridkan. Saya alamin itu Bapak Ibu. Mau bertumbuh kayak orang lain mau. Tapi ada aja. Dan ketika saya merenungkan sampai hari ini, saya bersyukur sekali. Saya bersyukur saya pun hidup untuk dididik, dilatih, dipersiapkan, dibina, dibentuk untuk menjadi sesuatu pribadi yang tangguh, yang terus bertumbuh naik ke arah Kristus. Ini yang juga menjadi pengejaran saya Bapak Ibu. Harus semakin hari, harus semakin bertumbuh. Tapi bertumbuhnya secara nyata. Minimalkan orang-orang di sekitar kita memberikan penilaian. Betul gak Bapak Ibu? Ya. Ada pemimpin, ada gembala. Ada pasangan kita. Ada komunitas kita. Bisa melihat. Entah berapa nilai yang mereka kasih tidak peduli. Yang jelas mereka lihat ada pertumbuhan secara nyata. Karena bagi saya Bapak Ibu, pertumbuhan itu secara nyata itu tidak secara langsung. Ada prosesnya. Tidak langsung melejit, tidak. Tapi ada proses. Proses pembinaan. Pelatihan. Dipersiapkan dari segala sesuatunya. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi Paulus menyampaikan Timotius harus memperhatikan ini. Dikatakan awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Artinya perlu kehati-hatian. Dalam perjalanan kerohanian kita perlu kehati-hatian. Jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi. Kenapa tidak boleh ada penyimpangan Bapak Ibu? Supaya pertumbuhan kita itu nyata dapat dilihat semua orang itu. Mengawasi diri sendiri itu tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya katakan perlu pemuridan supaya kita diawasin. Supaya kita diperhatikan. Supaya kita sangat mudah diarahkan gitu. Tujuannya adalah supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Mencapai keserupaan dengan Tuhan. Kita bisa mencapai itu kalau kita hidup dalam pemuridan. Kita bisa mencapai pertumbuhan secara progres kalau kita hidup di dalam pembinaan. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kemajuan seseorang akan nyata apabila tekun dalam hal menghidupi firman Tuhan. Yang kedua adalah kemajuan seseorang akan nyata apabila hidup dalam pembinaan atau pemuridan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.